Maka roh saudara, tadi dari awal sudah dibaca, roh saudara, roh saya berhubungan dengan roh Allah supaya memahami siapa Allah. Amin. Itu caranya. Gak bisa pakai akal, gak bisa pakai panca indera tok, gak bisa. Saudaraku yang kekasih, maka Allah akan memberitahukan segala rahasianya melalui bagian daripada Allah. Jadi Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama lafaz Allah ini adalah Salam saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi untuk membahas mengenal Allah yang Maha Roh. Tetapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum membahasnya. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, kaulah segalanya, oh, dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Saudaraku yang kekasih, banyak manusia menyembah Allah yang dengan penyebutan masing-masing
dan pengenalan dari manusia atau kelompok manusia itu sendiri. Mungkin yang belum banyak dikenal adalah Allah yang Maha Roh, yang Maha Dinamis, yang Maha Berkehendak, dan yang Maha Sistem. Itu yang akan kita bahas sekarang ini. Sesungguhnya, jika Anda mau menyembahnya dengan benar, bukan berarti yang cara menyembahnya yang lain salah, tetapi dengan benar artinya yang dikehendaki oleh Allah khusus supaya mengenal dan dikenal oleh Allah yang kita sembah. Maka Allah bersedia berkomunikasi. Ini yang penting. Kalau menyembah dengan benar, maka Allah bersedia berkomunikasi dengan si manusia. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Awal-awal kita banyak membaca dulu supaya kita megang dasarnya, saudaraku yang kekasih. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saatnya akan datang 2000 tahun yang lalu dan sudah tiba sekarang 2000 tahun yang lalu. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam rohnya. Bukan tubuh dan jiwa. Rohnya dan kebenaran. Roh kita menyembah Allah, lalu Allah akan menyatakan, akan berbicara dengan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yes. Hubungan akrab dengan Allah. Lanjut. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Begitulah yang terjadi, yang akan terjadi, yang dapat terjadi pada manusia yang menyembah dengan benar. Dapat berkomunikasi dengan Allah. Maka saudara yang menyembah dengan benar tersebut akan semakin mengenal keilahian Allah. Yohanes 10 ayat 14, mengenal keilahian Allah. Seperti apakah Allah sesungguhnya? Ya, saudaraku yang kekasih. Yohanes 10 ayat 14, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yes. Bagian daripada Allah yaitu tangan Allah atau katakanlah anak Allah, sebutan sebagai bahasa bumi atau katakanlah firman Allah akan dikenal oleh saudara dan saya. Dan si manusia dikenal oleh Allah secara pribadi. Mengenal dan dikenal. Saudaraku, bahkan si manusia dapat berada dalam lingkup, merasakan apa yang disebut sebagai terselamkan, terbaptiskan dalam Allah Tritunggal secara pribadi. Dan itu udah berita 2000 tahun yang lalu. Ya, bukan baru. Ini bukan pendapat. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sudah 2000 tahun yang lalu. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka, baptiskanlah, selamkanlah ke dalam, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yes. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi bukan perintah secara umum saja, tetapi secara khusus. Hari ini yang diperintah Tuhan apa, besok apa, lusa apa, bisa berbeda, saudaraku yang kekasih. Lanjut. Dan ketahuilah
aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang kekasih, itu. Saudaraku, sekali lagi kita akan akrab dengan Allah Tritunggal. Kalau dimulai dengan penyembah yang benar. Saudaraku yang kekasih, mungkin di antara kita atau saudara sudah pernah makan buah ara atau buah tin yang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Alkitab. Pertanyaannya, apakah saudara baru atau puas diri dengan melihat gambarnya? Kami memiliki buah ara, pohon ara yang berbuah banyak. Artinya saya tidak hanya gambarnya. Amin. Saya merasakannya. Demikianlah analogi daripada bagaimana kita menyembah Allah yang merasakannya. Merasakan bukan jiwanya, saudara, bukan tubuhnya, saudara, merasakan rohnya. Ada hubungan dengan Allah. Bukan hanya gambar, analoginya, bukan hanya gambar buah tin atau buah ara, tetapi saudara makan buah ara. Saudara merasakan buah ara. Amin. Saudaraku yang kekasih, di dalam Wahyu 4 tertulis, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Di tahta itu duduk seorang. Benar, Allah itu Allah yang Maha Esa, digambarkan dengan seorang. Yes, right. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis, permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya, dan seterusnya. Itu kemuliaan Allah yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa didefinisikan, hanya demikian saja bahasa bumi disampaikan, padahal berjuta kali lipat hebatnya. Dan dari tahta itu keluar kilat. Perhatikan, dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Loh, tadi dikatakan Allah itu Esa, tapi di bagian-bagian dari dirinya jumlah banyak, 7 itu tak terkira. Ya, saudaraku yang kekasih, ayat yang lain menyampaikan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu. Nantinya kelak waktu di surga kekal, kita pulang ke surga kekal, dan laut pun tidak ada lagi, nggak ada, sudah bumi nggak ada. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru, bukan Yerusalem jasmania sekarang, turun dari surga, dari Allah, dan aku tidak melihat lagi bait suci di dalamnya, bukan lagi pakai bait suci seperti yang di bumi, ya, bait suci bangunan manusia. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Allah yang Maha Kuasa dan anak domba itu. Perhatikan baik-baik. Dan kota itu tidak memerlukan matahari, bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. 1. Kemuliaan Allah sentralnya ya, itu 1, kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba adalah lampunya. Ya, di sana ada anak domba, di sana ada anak domba dalam bentuk lampu. Kalau digambarkan ini bahasa bumi, jadi ya sederhana aja lah. Yang penting saudara mau mengerti.
Ya, bukan mau menghujat, bukan mau olok-olok atau berdebat, mengerti. Dan itu susah. Kita harus merendahkan diri tulus untuk mengerti. Dalam bahasa bumi yang sederhana, Allah menerangkan sekilas surga kekal dan keberadaannya. Allah yang roh memiliki mega sistem untuk manajemen bagi dirinya, yakni Sang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang juga disebut bahasa bumi Allah Bapa. Terus ada lagi anak Allah, anak domba, ya. Saudara silahkan menyebut bagiannya, ya. Dan 7 roh Allah tadi yang kita sudah baca, ketiganya itu adalah Allah Tritunggal. Saya Matius, Pardonganon Simorangkil. Saudara mau lihat apanya? Ini tangannya sama Matius, suaranya sama Matius. Ya kan? Matanya, mukanya. Saudaraku yang kekasih, keseluruhan itu adalah Matius. Maka saya dan saudara adalah manusia yang merupakan gambar Allah. Kalau mau gambar loh ya, gambar dan rupa Allah. Artinya saya dan saudara kalau mau melihat Allah itu enggak sederhana. Tidak sederhana. Saya dan saudara ciptaannya aja enggak sederhana, bukan? Iya enggak sederhana loh kita ini. Makhluk ciptaan yang luar biasa, tidak sederhana. Ya, mata saya bisa melirik kiri dan kanan. Ya, tanpa saya giniin. Iya kan? Saudaraku yang kekasih, manusia, mari kita mengingat kembali Allah Tritunggal tadi. Tentu saja sebutan Bapa itu hanya bahasa manusia untuk mengakrabkan, mengekspresikan rasa hormat sebagai pelindung, sebagai penuntun, bukan dalam arti biologis. Ya, Allah beranak pinak, enggak ada itu. Enggak ada. Jangan diinikan. Ya, apakah kemudian pohon pisang beranak lalu anak-anaknya bisa dipanggil sama pohon pisangnya, mboknya? Enggak juga. Karena itu hanya istilah untuk pohon pisang beranak. Ya kan? Bidannya siapa? Pohon pisang bidannya siapa? Lah iyalah. Kalau nanyanya gitu bisa begini. Karena pohon pisang bidannya siapa coba? Saudaraku yang kekasih, memang bukan berarti secara fisik. Ya, bukan berarti secara biologis. Karena Allah adalah roh yang tidak beranak pinak. Seperti halnya ciptaan-ciptaannya tertentu. Ciptaan-ciptaannya yang jasmania, contoh manusia dan binatang. Kata Bapa juga mengekspresikan pokok, pusat, ya, inti. Saudaraku yang kekasih, artinya dia adalah pokok, pusat, inti dari segala yang diciptakannya. Dan pokok, pusat, inti daripada dirinya Tritunggal. Ya, saudara nggak bisa ngelihat jiwa saya, roh saya nggak bisa lihat. Padahal intinya di roh saya, yang roh saya dan roh saudara adalah yang kekal. Kalau ini umurnya paling saya 74 tahun, paling nggak tahu 120 tahun sudah, alhamdulillah. Tetapi saudaraku yang kekasih, sekali lagi pusatnya itu adalah roh saya yang tidak kelihatan ini. Bukan jiwa kita, bukan jiwa juga. Saudaraku yang kekasih, keberadaannya sebagai Maha Roh, ya, Allah yang Maha Roh, yang sangat-sangat tak terbatas, Maha sudah. Memang menyulitkan bagi bahasa bumi, sulitlah untuk bahasa bumi yang terbatas, ya, Allah yang tak terbatas, bahasa bumi yang terbatas. Waduh, kayak saya ini kan air, ya, saya giniin, ya,
Tinggal begini basah doang. Saudaraku yang kekasih, untuk memilih kosakata yang tepat, yang mendekati aja deh, bahwa mendekati kebenaran tentang Allah. Sulit, saudaraku yang kekasih. Keberadaannya sebagai Sang Maha Pencipta menyulitkan Sang Maha Pencipta menyulitkan bahasa bumi untuk memilih kosakata yang mendekati kebenaran tentang dirinya. Saudaraku, harap maklum, yang ada di bumi, baik makhluk-makhluk maupun benda-benda, adalah ciptaannya semua. Tetapi berbanding sangat jauh antara ciptaan, perhatikan, maka dibilang Allah yang maha tinggi. Kenapa? Jauh antara saya yang ciptaan Allah dengan Allah yang menciptakan. Jauh, bukan jauh jaraknya, jauh mutu rohnya, jauh Sang Maha Pencipta dibanding dengan ciptaan. Maka kita jangan sombong kalau di hadapan Allah. Amin. Saudaraku yang kekasih, untuk mencari referensinya saja susah. Ya, referensi ya diri kita. Kalau saudara bisa melihat bagaimana diri kita yang bisa melihat matahari dan bulan, yang jauhnya luar biasa, ya kan? Jauhnya luar biasa. Maka apalagi Allah, gampang kan? Saudaraku yang kekasih, kita yang dibutuhkan adalah ketulusan dan kerendahan hati, sehingga Dia sudi menuntun saudara pada kebenaran tentang Dia. Allah itu adalah, Allah Bapa tadi adalah Allah yang Maha Roh, bukan makhluk ciptaan yang berbentuk. Makhluk ciptaan yang berbentuk. Jadi kalau kita gambarin nggak salah juga, karena keterbatasan kita menggambarkan Allah seperti waktu saya kecil, Allah itu manusia yang besar yang duduk di atas sana, boleh-boleh saja. Karena saya masih kecil, saudaraku yang kekasih. Tetapi Allah Maha Roh itu bisa membentuk sesuai dengan kehendaknya. Jelas? Dapat membentuk sesuai dengan kehendaknya. Mari kita memahaminya sebagai Allah yang Maha Roh, yang tiada bandingnya dibanding dengan makhluk-makhluk roh yang ciptaan yang manapun. Apalagi dibandingkan dengan tubuh alamiah. Tetapi ya saudara, kalau mau melihat Allah, keilahian Allah, saudaraku, tidak sulit ya, tidak sulit saudaraku yang kekasih. Karena apa? Karena di dalam Alkitab akan melihat bahwa kalau mau melihat Allah kayak apa, tidak sulit. Roma 1 ayat yang ke-16, Roma 1 ayat yang ke-18, Roma 19 ya. 19. Iya, Roma 1 ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Apa yang dapat diketahui tentang Allah Nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Lanjut. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya. Sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak dapat berdalih. Saudara bisa melihat pohon kelapa. Bagaimana Allah menciptakan pohon kelapa yang nampaknya bisa segede pelukan manusia, tingginya bisa 10 meter, ya nggak ambruk. Angin besar pun nggak ambruk. Tapi bagaimana Allah menciptakan akar-akarnya yang memanjang bisa 10 meter, 20 meter, 30 meter, yang menopang pohon itu. Sehingga manusia bisa melihat keilahian dan kekuatannya. Dan manusia bisa meniru
meniru apa yang disebut sebagai atau berkreasi atas apa yang Dia ciptakan. Kalau Anda dan saya mau merendahkan diri, maka dengan mudah saudara akan terinspirasi akan ciptaan-ciptaannya. Selain daripada kita mengetahui, banyak saudara tahu apa yang gampang aja deh, pohon beringin, saudara tahu bijinya segini, buahnya segini, bijinya 1 titik. Tetapi ketika ditanam atau tertanam oleh burung, maka bisa besarnya, bertonton beratnya. Amin. Kita bisa lihat bagaimana keilahian dan kekuatan Allah melalui karya ciptaannya. Amin. Itulah Allah yang roh. Saudaraku yang kekasih, Dia Allah yang maha dinamis, sehingga setiap saat ingin menciptakan, berkehendak menciptakan. Baik yang makhluk yang dinamis seperti saudara dan saya, malaikat, dan makhluk yang statis. Ya, kita bisa lihat pohon sih masih ada dinamisnya, ya, karena dia bertumbuh dan berbuah. Saudaraku yang kekasih, batu misalnya, saya ingin sampaikan kepada saudara, Dia Sang Maha Dinamis yang menginginkan, berkehendak menciptakan, maka hasilnya bisa kita lihat yang kecil-kecil, minor. Kok minor, Pak? Iya, minor. Bumi dan alam raya itu minor. Yang besar-besar, yang karya yang hebat ya di surga kekal, tempat kita dahulu tinggal, saudaraku yang kekasih. Tempat roh kita dulu tinggal dan kelak akan kembali. Maka kita belajar untuk mengenal Dia dan dikenal Dia supaya benar-benar kita akan kembali. Amin. Saudaraku yang kekasih, roh yang diciptakan Allah tak terhingga banyaknya. Bayangkan yang ikut iblis aja yang turun ke bumi sepertiga dari 3 jenis ciptaan saja jumlahnya seperti pasir di laut. Bagaimana yang jenisnya tak terhingga jumlahnya? Apa ya saya ngomongnya? Super tak terhingga kali. Saudaraku yang kekasih, pemahaman tentang Allah mulai terkuat ketika selubung yang ada dalam diri kita, diri manusia, dibukakan Allah. Dalam lahir kembali, roh yang dimerdekakan Tuhan akan menggapai apa yang disebut sebagai terang ilahi, akan menggapai disebut sebagai hikmat yang benar. 1 Korintus 2 ayat 7-14. Mari kita tengok bagaimana memahami Allah. 1 Korintus 2 ayat 7-14. Pada waktu kita sebelum turun ke bumi, Sang Hikmat, yaitu Sang Anak Domba, telah mengajarkan kepada kita segala kebenaran. Teori kebenaran, sekarang prakteknya. Teori kebenaran. Lanjut. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Lanjut. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, tidak ditangkap oleh panca indera maupun oleh emosi dan akal kita, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, yang menuruti segala perintahnya. Oke, lanjut. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu,
Roh menyelidiki segala sesuatu. Roh saudara juga menyelidiki segala sesuatu. Mari kita tengok. Lanjut. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ini yang kita mulai bongkar sedikit demi sedikit. Lanjut. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia? Siapa gerangan yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia? Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, maka roh saudara, tadi dari awal Rudin baca, roh saudara, roh saya berhubungan dengan roh Allah. Supaya memahami siapa Allah. Amin. Itu caranya. Nggak bisa pakai akal. Nggak bisa pakai panca indera tok. Nggak bisa. Saudaraku yang kekasih, maka Allah akan memberitahukan segala rahasianya melalui bagian daripada Allah tadi, yaitu Allah Roh Kudus yang akan memberitahukan kebenaran kepada saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 26, saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yes, akan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan akan memberitahukan seluruh rahasia tentang roh kita dan bahkan tentang roh Allah. Amin. Saudaraku yang kekasih, barangkali kalau kita pakai akal budi atau pakai analogi yang jasmania, api boleh menjadi bagian. Kok bisa Allah menjadi 3, menjadi banyak? Ya coba aja saudara, api ciptaannya saudara pegang lilin, ya pegang lilin. Cuma satu kan apinya, ya enggak? Nggak usah pakai ini, bayangkan aja lah. Ini lilin, apinya cuma satu. Lalu ambil obor yang pakai minyak tanah, apinya bisa 2. Kalau obornya 10, apinya bisa 11. Jelas? Matahari, saudara. Kita bisa lihat. Api bukan Tuhan, bukan Allah. Matahari juga bukan Allah. Tetapi saudara bisa lihat bagaimana ciptaannya yang luar biasa itu, yang dapat menggambarkan keilahian dan kekuatan Allah. Amin. Saudaraku yang kekasih, dan kita tidak mampu, manusia atau ciptaan Allah tidak ada satupun yang mampu mendekati Dia, Sang Maha Tinggi. Tetapi Dia akan mendekati saudara yang menyembah dengan benar. Amin. Saudaraku yang kekasih, Allah itu roh. Maka sembahnya dengan roh saudara. Bukan tubuh dan jiwa kita. Kalau saudara mau memahami rahasia Allah, bukan dengan akal kita yang cuman umur akal saya baru 74 tahun. Atau dengan emosi kita, pikiran kita hasil akal. Terlalu kecil. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa sesungguhnya apa yang disebut sebagai pengenalan awal dari saudara tentang Allah, sekali lagi, yang pertama adalah lihat hasil karya Allah. Hasil karya ciptaan Allah di dalam manapun. Saudara nggak bisa kemana-mana, saudara mungkin sedang sakit, ya lihat diri saudara, gampang kok. Itu karya Allah, gampang. Dari situ saudara bisa melihat, bahkan kalau saudara menyadari itu, sembuh gampang. Iya kan? Gampang. Karena dari situ menopang iman.
Amin. Menopang iman saudara. Maka kalau saudara sudah mulai mengenal Allah melalui apa yang analogi, atau bukan analogi kayaknya ya, ciptaan Allah lah. Saudara mulai memakai roh saudara. Itu tadi pakai akal. Boleh pakai akal. Coba lihat. Kemudian mulai dengan itu jiwa dan tubuh tadi, mulai dengan yang tidak kelihatan, yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera tadi, yaitu hikmat yang benar. Maka saudara mulai dengan apa yang disebut sebagai roh saudara. Allah itu roh. Demikian mereka disebut sebagai penyembah-penyembah yang sesungguhnya. Adakah makhluk yang lain setara dengan dia yang bukan ciptaannya? Tidak ada. Tak ada satu makhluk pun selain dirinya yang maha pencipta, yang Allah yang maha roh. Nggak ada. Yang lain ya ciptaannya. Jomplang memang. Ya tapi memang ciptaannya. Orang yang ciptaannya dengan yang maha pencipta ya jauh. Tetapi demikianlah saudaraku yang kekasih, yang ada dimanapun di surga dan di bumi adalah ciptaannya. Maka disebut Maha Esa. Maha Esa. Jadi kalau Tritunggal bukan Allah, ada Allah A, Allah B, Allah C, nggak ada. Allah Tritunggal ya satu ini, manusia ini ya satu ini. Sebagai yang Maha Roh, Sang Maha kehendak di dalam melaksanakan kehendaknya untuk melakukan sesuatu. Dia membentuk dirinya suatu sistem, divine system, sistem keilahian sesuai dengan kebutuhan pokoknya. Maka untuk menciptakan Allah Bapa mulai berkehendak. Saya berkehendak memakan buah ara. Analogi ya. Lalu saya ambil pakai tangan nih. Buah ara lalu saya kupas pakai pisau dan pakai tangan. Ya kan? Gantian nanti kalau makan pakai mulut. Ya, jangan mengupasnya pakai mulut dan makannya pakai tangan. Salah. Itu namanya sistem. Ya kan? Namanya sistem. Nah, Sang Maha Sistem juga demikian. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, lanjut. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dikehendaki oleh Allah Bapa, tapi yang melaksanakan tadi tangan Allah, firman Allah. Kalau saya manusia, saudara manusia, pakai tangan. Tapi ketika Dia Sang Maha Pencipta, ya, maka pakai firman. Terbuka, ya, terkupas. Ya kan? Saudaraku yang kekasih. Lanjut. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Iya. Jadi tangan ini bagian daripada diri Matius menginginkan untuk berkehendak makan buah ara, lalu pelaksananya adalah tangan saya dan mulut saya. Oke. Saudaraku yang kekasih, Allah yang Maha Roh, yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, Dia menciptakan, membentuk, menjadikan bagian dari dirinya. Jadi bukan terpisah. Bisa terpisah. Dia bisa memisahkan diri menjadi pribadi tersendiri. Anak domba, 7 roh Allah, banyak roh-roh Allah dalam arti 7 roh kudus.
Ya. Lalu tadi firman-lah yang kalau tadi Allah berkehendak, saya ulangi ya pelan-pelan ya. Allah berkehendak, Allah merencanakan, maka yang melaksanakan, saya menginginkan buah ara, yang melaksanakan adalah tangan, yang melaksanakan adalah firman atau anak Allah. Penyebutannya tangan Matius. Jelas kan? Saudaraku yang kekasih, bedanya adalah tangan saya nggak bisa hidup kalau nggak nempel di sini. Sementara Allah dapat menjadikan tangan tidak perlu nempel, menjadi pribadi sendiri, maka disebut sebagai anak Allah. Ya, kayak apa sih Pak? Ya nggak bisa kelihatan kayak apa. Ya saudara bisa ngelihat saat menjadi manusia 100%, saat menjadi manusia 100% 2000 tahun yang lalu, itu baru menjadi manusia 100%. Tapi setelah itu kan meninggal, disalibkan. Ada bagian daripada Allah. Seperti apakah bagian daripada Allah? Halo? Seperti apakah bagian daripada Allah itu sekarang? Saudaraku yang kekasih, mari kita tengok bagian daripada Allah itu sekarang. Wahyu 1 ayat yang ke-12. Wahyu 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian dari emas adalah murid-murid Tuhan, saudara dan saya. And then? Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah. Serupa anak manusia, waktu jadi manusia supaya jangan pangling. You know pangling? Lanjut. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Yang panjangnya sampai di kaki, menggambarkan tinggi sekali. Lanjut. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Untuk menunjukkan hubungan dengan manusia, dengan ciptaannya, khususnya roh-roh manusia. Lanjut. Kepala dan rambutnya putih. Untuk menunjukkan bahwa ketaatan kekudusan. Lanjut. Bagaikan bulu yang putih meta. Beda kan? Jauh beda dengan manusia Yesus 100% dulu. Lanjut. Dan matanya bagaikan nyala api. Matanya bagaikan nyala api. Terus? Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di perapian. Suaranya bagai desau air bah. Wow, suaranya bukan lembut seperti dulu waktu menjadi manusia. Sekarang sudah menjadi apa nanti? Kita akan tengok menjadi apa sekarang. Dan di tangan kanannya. Dan di tangan kanannya. Ia memegang 7 bintang. Memegang 7 bintang. Seluruh malaikat terang dipegang oleh dia. Seluruh malaikat terang dikuasai oleh dia. Lanjut. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, yaitu firman Allah. Lanjut. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Yes. Lain, saudara. Itulah roh Allah, atau nanti saya ini kan siapa dia? Lalu lanjut. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal. Aku adalah yang awal. Dan yang akhir. Yang akhir. Dan yang hidup. Dan yang hidup. Yang awal adalah ciptaan, tanda kutip ciptaannya ya, karena dirinya memecah menjadi sistem, sama sistem, menjadi sistem.
yang diciptakannya, tanda kutip diciptakannya karena beda supaya dengan ciptaan, makhluk ciptaan. Dirinya menjadi tangan, kemudian menjadi yang awal namanya. Dan yang akhir kalau kelak memang harus dibuat sistem lagi, yaitu urusan Allah Bapa. Tetapi yang jelas yang hidup. Yang hidup dan terpenting bagi umat manusia adalah Aku telah mati. Aku telah mati sebagai manusia. Namun lihatlah, aku hidup. Aku hidup dan Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut. Memegang segala kunci maut. Saudara mau mengubah nasib tubuh alamiah saudara, datang kepada yang awal dan yang akhir. Bukan Yesus yang anak manusia yang udah meninggal. Lanjut. Dan kerajaan maut. Dan kerajaan maut, saudara, rohnya dilepaskan dari kerajaan maut. Amin. Itu dulu. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada waktu-waktu mendatang. Cukup jelas bahwa Allah itu Maha Roh, yang kemudian kita tadi sampai pada titik bahwa Allah dan yang ada di bumi ini adalah yang awal dan yang akhir, yang menolong menggembalakan saudara dan saya kalau saudara mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati mereka, memeteraikan kebenaran-kebenaran itu supaya anak-anak-Mu boleh berjalan bersama Engkau, mengenal dan dikenal oleh Engkau, Allah yang Maha Roh. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur. Amin. Tuhan berkati. Shalom.